edukasi kita. Senang banget nih hari ini kita bisa kembali ngobrol santai tentang dunia pendidikan, parenting, dan juga isu-isu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, episode kali ini tuh bakalan seru banget teman-teman, karena kita akan bahas tentang topik yang mungkin sering kita lihat di kehidupan kita sehari-hari. Tapi ternyata punya dampak yang cukup besar nih untuk masa depan anak-anak kita. Nah, tema kita hari ini adalah pengembangan ekopedagogik bank sampah bagi orang tua berbasis kolaborasi sekolah. Tapi teman-teman jangan langsung judge kalau misalnya materi pembahasan kita itu akan berat banget ya teman-teman. Karena topik ini tentang sampah ini bisa kita kaitkan dengan pendidikan karakter di anak usia dini. Bahkan bisa kita mulai dari rumah. Dan tentunya saya nggak sendirian pada hari ini karena kita sudah bersama narasumber kita yaitu adalah Kak Jana, seorang mahasiswa Magister Psikologi Pendidikan yang sedang mengembangkan modul pendidikan lingkungan berbasis keluarga. Halo Kak Jana, apa kabar? Alhamdulillah baik Kak Vivi. Halo teman-teman. Oke, kita mulai aja ya Kak Jana ya. Boleh Kak? Oke, jadi kenapa akhirnya Kak Jana itu mulai tertarik untuk mengembangkan modul tentang ekopedagogik dan juga bank sampah ini? Eh, Awalnya saya cukup prihatin ya Kak dengan kondisi sampah yang ada di Indonesia sampai saat ini menjadi persoalan terbesar dan belum sepenuhnya terselesaikan dengan baik, terutama sampah rumah tangga Kak Vivi. Oke, berarti cukup serius ya Kak ya masalah sampah ini. Ya betul Kak. Dalam pemberitaan seperti Kompas tahun 2006 menyebutkan bahwa negara Indonesia pernah menempati peringkat kelima penyumbang sampah plastik yang dibuang ke laut pada tahun 2004, dan ini bukan masalah kecil ya Kak, tapi masalah nasional yang harus dihadapi. Oke, berarti persoalan sampah ini itu dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari ya Kak Jana ya, terutama di masyarakat kita khususnya di Indonesia nih Kak. Ya, betul Kak Vivi dan teman-teman. Apalagi data nasional menunjukkan bahwa sampah rumah tangga merupakan penyumbang terbesar timbunan sampah di Indonesia, yaitu sekitar 50,8% dari total sampah nasional. Wah, cukup besar juga ya Kak ya angkanya ya. Betul. Nah, ini dampaknya bukan masalah lingkungan yang kotor saja Kak Vivi dan teman-teman, tapi juga bisa mempengaruhi kesehatan masyarakat, kualitas hidup secara ekologis. Oke, jadi sebenarnya ini bukan cuma tentang masalah lingkungan ya Kak ya, tapi juga masalah tentang pendidikan dan juga kebiasaan hidup kita ya Kak. Exactly Kak. Karena penanganan sampah rumah tangga nggak cukup nih Kak kalau hanya fokus pada teknis pengolahan saja. Harus ada pendidikan, pembiasaan, dan penanganan sejak usia dini. Supaya anak terbiasa nih Kak untuk mencintai lingkungan dari sejak dini dari kehidupan sehari-hari. Itu bisa kita mulai dari rumah Kak. Dari rumah, betul sekali Kak. Karena rumah adalah sekolah pertama dan bahkan juga madrasah pertama bagi anak ya. Dari rumah anak belajar tentang kebiasaan, tanggung jawab, kepedulian, dan termasuk bagaimana melakukan lingkungan di sekitarnya. Oke, jadi sebenarnya peran orang tua itu juga sangat besar ya Kak ya untuk bisa membentuk karakter anak kita. Iya, karena karakter anak itu terbentuk Kak Pipi dari pembiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus secara konsisten dari rumah. Oke. Nah, Kak, biasanya kan kalau kita dengar tentang bank sampah itu orang itu akan berpikir tempat kumpulnya botol-botol bekas atau plastik begitu ya, Kak? Iya betul Kak. Padahal sebenarnya nih teman-teman nih dan Kak Pipi, bank sampah punya potensi jauh lebih besar daripada hal itu gitu. Maksudnya gimana tuh, Kak? Nah, sebenarnya bank sampah bukan hanya membantu pengolahan sampah, memberi manfaat ekonomi, tapi juga menjadi media pembelajaran yang menyenangkan bagi anak dan keluarga di rumah. Jadi maksudnya anak-anak itu bisa belajar secara langsung ya, Kak ya, dari kegiatan sehari-hari. Betul Kak, misalnya anak diajak memilah sampah organik, non-organik, sampah kaleng, kardus, terus sampah aluminium dan lain-lain. Lalu dari sampah itu anak-anak belajar untuk membuat kerajinan, misalnya dari botol aqua itu buat celengan nantinya, atau buat media tempat pensil dan segala hal. Jadi bahan bekas bisa dimanfaatkan lagi. Atau menyetorkan sampah dari rumah bersama orang tua lalu ke bank sampah, dan hasilnya nanti akan ada nilai ekonomi yang dihasilkan. Dari situ anak belajar bertanggung jawab tapi disiplin dan kerjasama dan peduli akan lingkungan gitu. Menarik sekali ya teman-teman, jadi belajar karakter tapi nggak merasa seperti belajar formal gitu ya Kak Jana ya. Betul sekali, karena anak usia dini itu sebenarnya belajar dari
hal yang paling baik melalui pengalaman secara langsung Kak, dan pembiasaan sehari-hari secara konsisten. Oke, jadi modul yang Kak Jana kembangin ini juga punya nama yang unik ya Kak? Ya, betul. Nama modulnya adalah From Reaction to Reflection. Jadi harapan orang tua nggak hanya bereaksi terhadap masalah sampah, tapi juga diajak lebih reflektif dalam membangun kebiasaan peduli lingkungan bersama anak di rumah. Maknanya dalam juga ya Kak ya? Betul Kak, karena perubahan besar sebenarnya bisa dimulai dari sejak usia dini Kak, yang dilakukan secara konsisten, yang dilakukan di rumah gitu. Nah, di sini juga konsep ekopedagoginya digunakan seperti itu ya Kak Jana? Betul Kak, ekopedagogi itu pendekatan pendidikan sebenarnya yang menumbuhkan kesadaran ekologis melalui pengalaman nyata, refleksi dan tindakan langsung terhadap lingkungan. Berarti ini bukan cuma tentang teori tentang lingkungan gitu ya Kak? Betul, tapi bagaimana anak dan orang tua benar-benar menjalani kebiasaan nih peduli lingkungan dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan gitu. Oke, jadi modul ini juga bisa menekankan kolaborasi sekolah dan juga orang tua, seperti itu ya Kak Jana? Ya, tapi bagaimana anak orang tua benar-benar menjalani kebiasaan peduli lingkungan dalam kehidupan sehari-hari kayak gitu. Oke. Nah, kalau di sekolah itu kan diajarkan peduli lingkungan, tetapi di rumah itu nggak diterapkan, jadi pastinya kurang maksimal gitu ya Kak ya? Nah, nah itu Kak, makanya dalam modul ini orang tua tidak hanya diberikan informasi saja, tapi diajarkan praktek baik secara langsung bersama teman-teman di rumah gitu. Jadi lebih aplikatif gitu ya Kak? Betul sekali Kak, tujuannya akhirnya bukan hanya sebagai untuk anak saja Kak, tapi anak tahu nih tentang lingkungannya, tapi anak juga tahu tentang kebiasaan baik yang akan diterapkan di sekolah, lingkungan dan sekolah gitu Kak. Nah, modul ini juga divalidasi oleh para ahli gitu ya Kak? Betul, modul ini sudah divalidasi oleh 5 validator dari bidang pendidikan, psikologi anak, kepala sekolah pengukurannya, dan ahli bank sampah itu juga. Oke, berarti modul ini juga disusun berdasarkan landasan teori dan juga regulasi yang jelas. Betul. Modul ini divalidasi, modul ini mengacu pada Permen LKH nomor 14 tahun 2021 tentang pengolahan sampah pada bank sampah juga Kak. Jadi memang disusun bukan hanya menarik tetapi juga punya dasar akademik gitu ya Kak? Betul Kak Pipi. Sehingga diharapkan modul ini bisa realistis diterapkan oleh sekolah maupun orang tua di rumah nantinya. Oke, dan ternyata nih teman-teman perubahan besar untuk lingkungan itu bisa kita mulai dari kebiasaan kecil kita di rumah. Itu ya Kak Jana ya? Betul, karena pendidikan karakter itu nggak selalu harus lewat dari teori nih Kak. Bisa lewat contoh sederhana, lalu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nah teman-teman dari obrolan hari ini kita bisa belajar bahwa pendidikan lingkungan itu ternyata bisa kita mulai dari hal-hal kecil di rumah. Bank sampah bukan hanya soal pengolahan sampah Kak Vivi, tetapi juga media pembelajaran karakter dan kesadaran ekologis bagi anak usia dini. Karena di rumah adalah madrasah pertama yang tadi seperti udah dijelasin Kak Jana bagi anak kita. Maka kebiasaan kecil yang kita lakukan bersama keluarga bisa memberikan pengaruh yang besar untuk masa depan mereka. Semoga melalui kolaborasi sekolah dan orang tua, kita bisa membentuk generasi yang lebih peduli terhadap lingkungan Kak Vivi, bertanggung jawab dan memiliki karakter yang baik sejak usia dini. Oke teman-teman, makasih banyak udah mau mendengarkan podcast hari ini. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya ya. Bye-bye. Bye.